الفاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواج وذرية وأهل بيته إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والقرابة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح المفسرين والمحدثين والمشايخنا في الدين سيما جدنا ومربنا في هذه النور علي النبي ميمونة وأصوله وفروعه وجميع مشايخه ومشايخه ثم إلى رسول الوالد عندك محمد أمين النبي كهي نور علي ثم إلى الكيه نور النبي كهي نور علي ثم إلى شيخنا حسن بن عبد الله مشاتر ثم إلى شيخنا بسام بن عبد الله مشاتر ثم إلى شيخنا حبيب عبد الله بن محمد بن أبي بشار ثم إلى حبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف ثم إلى حبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف ثم إلى حبيب شاه بن علي بن صالح الجفري ثم إلى رقي حجي جواني شلمبر ثم إلى رقي أوجان سلولين شلمبر ثم إلى كريه شيخنا كي حجي أبو بكر سفن شربان ثم إلى شيخنا كي حجي عبد الله جان سلام باتي ثم إلى كي حجي سهل محفوظ ثم إلى كي حجي من آسان كي حجي سهل محفوظ ثم إلى كي حجي نبي عبد الله ثم إلى شيخنا كي حجي من عبد الله ثم إلى كي حجي شيخنا كي حجي سأما شافي منور وأصوله مغفور وجميع مشايخهم ومشايخهم ومشايخهم المرحومين المرحومة في هذه القرية وأصولهم وفروعهم وأصول الخصوص المقدمة حتى من الأجوى وأصولهم وفروعهم بأن الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا وأولادنا والحاضر بهذا المجد بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وفرحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Jemaah pengajian minggu subuh di Masjid Ar-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pengajian minggu subuh, khususnya saya pribadi dengan membacakan kitab Muqaddimah Hadramiyah ala Madhab Imam Syafi'iyah yang sudah mencapai pasal syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat yang ke-8 kayaknya, yaitu satrul aurah, menutup aurat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ke-8 dari syarat-syarat salat yaitu satrul aurah, menutup aurat. Satrul aurati wa qala al-musannifu satrul aurati wa auratur rajuli wal amati ma baina surrati war rukbati wal hurratu fi salatiha wa indal ajanibi jami'u badaniha illal wajha wal kafai. Menutup aurat menjadi syarat sahnya salat. Kita harus paham antara salat kita sah dengan kita beradab. Kudu dibedain ya, Pak. Terkadang kita hukum dijadiin satu baik, ya kan? Sholat cuma pakai sarung doang, nggak pakai baju, dianggapnya kagak sah. Ya, sholat itu tetap sah, yang penting nutup
nutup aurat. Adapun mimbab adab itu mah nggak ada adabnya, ya kan, kondangan rapi, ya kan, sholat ya kan, cuma pakai sarung doang. Tapi untuk kesahan sholat tetap sah. Artinya sah itu gugur sholat kita dan tidak dikenakan wajib qada. Itu. Jadi kudu kita paham ini mana bagian akhlaknya, adabnya, mana bagian sahnya sholat. Karena yang wajib kita tutupi ketika kita sholat wa auratur rajuli wal amati, dan bermula aurat laki-laki dan budak perempuan. Budak nih ya bukan perempuan merdeka nih, budak. Ma baina surrati war rukbati, antara pusar dan lutut, antaranya yang kudu ditutup, antaranya, bukan lutut dan bukan pusarnya. Jadi antara pusar dan lutut ini menjadi syarat sahnya sholat. Antara ya. Kalau dibilang bahwa antara pusar sampai lutut itu aurat, iya itu aurat. Tapi pusar sampai lututnya, ini kan kalimatnya mabaina. Ini Pak Haji nih, ayo Bang Misal duduk antara tiang ini, ya kan? Berarti tengah-tengahnya. Lah ini tiang sama ini masuk gak? Nah, ya kalau ditanya aurat yang wajib ditutup itu mana? Ma baina surah warukbah. Pusar? Bukan. Terus pusar ame lutut apa? Pusar ame lutut itu babnya bukan mimbab aurat, jadi mimbab kesempurnaan di dalam menutup aurat. Ma la yutimul wajib illa bihi fahuwa, tidak akan sempurna kita menutup suatu kewajiban kecuali dengan kita tutupin itu pusar ame lututnya, baru kita sempurna nutup aurat. Jadi nggak ragu-ragu lagi. Kalau kita nembir banget nih, pakai sarung nembir banget di bawah pusar, katanya mabaina surah warukbah, nembir banget ya kan. Kemudian di lutut juga pas banget. Apakah yakin nggak akan kebuka itu? Ya kan? Ya, iya. Mau nggak mau, ya kan, pusar ame lutut kita tuh yakin udah kita nutupin aurat. Itu dia. Jadi aurat itu mabaina surah warukbah. Adapun pusar ame lututnya itu sendiri mimbab kesempurnaan di dalam kita menutup aurat. Ya. Jadi kalau harus ada dua, jangan kemudian sama baik, beda. Jangan dikatakan itu sama, itu beda. Kalau kita menyebutkan aurat laki-laki itu mana? Antara pusar lu selesai. Jangan ada pertanyaan lagi, lah pusar ame lutut itu bukan aurat, tapi mimbab kesempurnaan di dalam menutup aurat. Ya, judulnya malayutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Memang kayak wajib-wajib juga ujung-ujungannya, ya kan? Tapi kenamaan itu jadi beda. Kenamaan aurat laki-laki itu antara pusar amelu itu baru aurat. Walaupun menutupinya karena untuk menjadi kesempurnaan di dalam menutup aurat, jadi wajib masuknya. Tuh ya. Jadi kalau ditanya nanti mana auratnya, ya pusar antara pusar dan lu itu dah. Ya. Kemudian malayutimul wajib illa bihi, nah itu pusar amelu lutut itu sendiri. Wa auratur rajuli wal amati baina surrati war rukbati. Wa auratu wal hurratu fi sholatiha wa indal ajanibi jami'u badaniha illal wajha wal kafai. Kenapa kok di dalam ini diibarah di sini untuk laki-laki itu di sholat atau di luar sholat? Ya di luar sholat ame di dalam sholat tetap aja itu auratnya. Laki-laki itu pusar ame lutut. Tapi hebatnya laki-laki itu apa? Nggak pernah dia buka aurat jalan kemana-mana itu. Pernah nggak?
Kita jalan kemana-mana buka itu aurat, nggak pernah kan ya? Pakai celana pendek kemana-mana ke mall, pernah? Kayak malu kita sama laki-laki ya, ke mall pakai celana di atas pedengkul gitu, pakai celana pendek di atas pedengkul ke mall, ya kan? Pernah melihat itu? Aki-aki juga kadang-kadang udah nggak ada, ya kan? Anak muda sekarang kebanyakan pakai celana pendek yang sedengkul. Celana udah model sekarang masih sedengkul. Lah ini yang perempuan kadang-kadang, ya kan? Yang perempuan kagak ada malu-malunya kadang-kadang di atas pohnya, ya kan? Di atas pohon dengkul. Kadang-kadang pakai baju yang kagak kelihatan. Ini orang pakai celana apa kagak gitu kan ya? Pakai yang panjang ya kan? Baju kayak model kemeja laki-laki, gombrong ya kan? Itu. Alhamdulillah kita laki-laki nggak pernah kita umbar itu aurat. Malu ya. Ya tapi kalau perempuan kayaknya kagak ada malu-malunya ya kan. Pada madhannatus syahwah itu perempuan. Ya kan. Ya tempatnya syahwat itu perempuan. Iya kan. Nggak pernah ada ya kan. Ya nggak pernah ada di dalam kitab itu disebutin laki-laki madhannatus syahwah, nggak pernah ada. Yang ada malah perempuan. Emang godaannya itu perempuan. Ini kayaknya zaman sekarang kita digodain mulu ya kan. Secara nggak langsung ya kan, perempuan yang begitu mau digodain. Ketika digodain marah, ya kan? Ya mana anak-anak muda disuit-suitin marah. Lalu mancing-mancing laki, ya kan? Tuh, jangan mancing-mancing, ya kan? Iya. Nah di sini di dalam kitab ini wal hurratu, dan bermula perempuan yang merdeka. Perempuan yang merdeka fi sholatiha, di dalam sholatnya, wa indal ajanib. Nah di sini disebutin wa indal ajanib, dan di samping atau di sisi laki-laki yang bukan muhrimnya. Laki-laki yang bukan muhrimnya, orang asing. Berarti ditutup semua jami'u badaniha illal wajha wal kaffaini. Wajah dan kedua telapak tangan. Batinan wa zahiron. Ya, ini sama ini nggak perlu ditutup. Ini sama ini nggak perlu ditutup. Makanya pada disangkutin di sini nih, tuh. Ya, ketutup. Ya, ini kadang-kadang mentang-mentang ini ditutup, seakan-akan ini nggak boleh kelihatan. Ini boleh, segini yang boleh kelihatan. Ya kan, terkadang jadi patokan bahwa ada mukena yang disangkutin di sini ya, disangkutin di sini, kemudian ini ketutup, ya kan. Menjadi kalau ditanya, lah ini juga wajib tutup tuh, mukena gua tuh, ya kan, ditutup. Enggak, yang wajib ditutup dari bawah sini nih pergelangan ini ke bawah. Makanya tujuannya ini disangkutin di sini nih, biar supaya nggak ketarik ini. Nih. Hati-hati, kalau dulu mah model mukena ada yang tangan doang ya, kayak unyil tangannya gini nih. Itu kita kan gitu ya, itu perempuan kadang-kadang ini tertutup tarung tangannya kan ada. Tapi ini terbuka. Iya, ya. Nah makanya auratnya ini di sini nih, di sini auratnya yang wajib ditutup. Ya, sholat pun sama. Makanya sekarang ada apa? Mangset ya. Mangset ini yang ketat banget nih, sarung tangan yang masuk ke sini cuma segini doang. Ya, kemudian baju segini, baju. Nah, bawa itu kemana-mana. Yang segini nih, sarung tangan yang segini nih. Ya, nanti kalau mau sholat dipakai, dipakai, tutup, udah. Simple sebenarnya mah kalau sekarang mah. Tuh. Dia kan pakai gamis, kayak kaos kaki, pasang ininya. Tuh, ini nggak wajib ditutup ini. Ini nggak wajib ditutup. Yang wajib ditutup nih pergelangan tangan ini nih. Yang masalah sekarang kan perempuan-perempuan kan nggak ngerti nih. Ada yang ngamalin hajinya haji ifrat, ya, yang ngamalin haji ifrat kemudian pakai daster nutupin aurat nggak? Daster yang, ya kan, yang segini dasternya, ya. Nah ini hati-hati, dalamnya kudu ketutup nih. Ada sarungnya, ada mangsetnya, supaya nanti kongkok nyantai ini kebuka sampai ke sini. Tapi ini ada ketutup.
Kadang-kadang nggak ketahuan, kongko nyantai ya kan, padahal dia lagi ifrat, haji ifrat, ya kan, ini ya kebuka. Nah itu nggak boleh. Jadi yang wajib ditutup sholat atau lagi haji ini nih segini doang nih, sampai ke bawah, ini nggak apa-apa, kebuka. Makanya di sini ilal wajah. Nah ini wajah ini nih yang masalah nih. Ini bawah ini nih. Kadang-kadang pakai jilbab, pakai mukena sampai ke sini ya. Nih sampai sini nih. Terus ini kemana ini? Ya kan? Ini doang. Makanya dulu mukena itu ada tutupan ini. Pernah lihat nggak? Ada mukena yang ada ketutup tambahan di sini nih. Nih ada. Ya kan itu wajib ditutup bawahnya. Kalau sekarang kan nggak set di sini sampai sini ya. Itu mukena. Siapa yang tanggung jawab ini? Kelihatan di bagian sini nih. Hah? Kagak sah. Nah kan kagak gitu kelihatan auratnya. Ya kan yang wajib tutup ini wajah doang. Batasan wajah segini sampai segini. Nah, ini dia. Ini wajah. Ya, ini wajah nih. Dari sini wajah. Bawahnya bukan. Makanya ini wajib ditutup. Yang kebuka cuma ini doang. Tuh. Nah, makanya yang tanggung jawab siapa ini mau kena? Ya, kalau memang alhamdulillah ada model ini nutupin set. Nah, ada tambahannya. Perasaan ada itu mukena yang ada tambahan ini. Itu wajib ditutup nih. Wajib. Jangan kalau enggak ya pakai masker lah. Tutup biar ketutup ya. Jadi harus tutup. Hah? Iya. Iya, karena ya. Nah, kawan. Iya. Makanya mukena periksa benar, yang bikin mukena atau beli mukena periksa benar. Pas untuk wajah ini ada nggak tambahannya ini? Kadang-kadang nggak begini bentuknya, tetapi ada rata di sini ada. Tuh, kalau memang ininya ada aman. Nih, biasanya ada di sini ada. Itu aman. Tapi kalau lurusin di sini kagak ada tambahan ya sudah. Itu. Ini PR ini bagi perempuan, PR. Cari bener. Ya, kalau memang mereduksi mukena, perhatiin tambahannya itu yang di bawah dagu itu. Wa inda maharimiha ma baina surrati war rukbati. Jadi auratnya perempuan itu ketika sholat seluruh badannya selain dari wajah dan telapak tangannya keduanya. Zahiran wa batinan. Ini nggak perlu ditutup. Ya. Adapun sekarang itu yang jadi tenar itu jadi sarung tangan buat jamaah haji ya kan ini. Nggak perlu, ini doang nih yang wajib ditutup. Nih ke bawah. Tapi memang buat jaga-jaga gantungannya mana di sini sampai ketutup ini ya nih. Ini sampai ketutup. Tapi bukan menjadi bukan. Yang aurat ini dari pergelangan tangan ke bawah. Kemudian terhadap perempuan terhadap mahramnya wa inda maharimiha ma baina surrati wa rukbati. Saudara-saudara yang tidak batal wudunya, kemudian memang saudara yang tidak boleh kita nikahi, tuh auratnya besar sampai lutut ma baina surrat, ya kan. Saya punya adik perempuan, ya kan, bebas, auratnya mana? Antara pusar ame lutut, yang wajib ditutup, ya. Tuh. Tapi masalahnya sekarang kalau memang adik sendiri kemudian syahwat waduh bahaya. Iya, bahaya itu, ya kan. Jadi auratnya sebenarnya saya punya adik perempuan, saya punya kakak perempuan, saya liatin, saya pandangin, nggak ada syahwatnya, nggak apa-apa. Yang penting ditutup
antara pusar ame lutut ketutup. Adapun yang ke atasnya kebuka, kita liatin mah nggak apa-apa, nggak haram karena antara muhrimnya. Kita punya adik yang memang nggak boleh dinikahi, itu muhrimnya. Ya, yang nggak boleh dinikahin nggak apa-apa. Makanya di sini disebutkan wa inda maharimiha ma baina surr wa rukbah. Jangan kemudian ketika ngeliatin adek, ngeliatin empok-empok cakep banget ya kan, putih banget, mulus banget gitu kan. Ya kan, tahu-tahu syahwat. Ya kan, kalau laki-laki mah kelihatan syahwatnya. Ya kan, kalau nggak pakai celana dalam kelihatan nonjol, bangun. Nah, itu haram. Haramnya bukan disebabkan kita melihat aurat atau melihat bukan aurat, melihat yang terbuka, ya kan? Tapi karena syahwat. Sebabnya karena syahwatnya. Bukan karena kita melihat di atas pusar ke atas bukan. Ya kan? Bukan. Umpamanya kita punya kakak, kita punya adik cuma pakai BH doang. Pusar ame lutut ketutup, kita liatin aja, cakep kok, emang cakep gitu kan ya. Kalau nggak tegang nggak apa-apa, nggak haram. Tapi kalau tegang, ini judul yang haram. Yang haram dikarenakan syahwat. Ya. Tapi kebangetan kalau emang niat adik emang sendiri syahwat mah. Ya. Kemudian wasat terus satir, ini yang jadi masalah. Sekarang kita bahas nutup aurat. Apa yang menjadi patokan kita sesuatu untuk nutupin aurat itu? Penutup aurat sendiri itu apakah ada syarat tertentu? Contoh kalau kita mandi di kali air yang butek, warnanya coklat, nggak pakai baju, telanjang, ya kan? Kalau mau kita sholat mak begitu, nutupin aurat, ya kan? Sholatnya sholat apa yang bisa dikali? Sholat jenazah doang, ya kan? Sholat jenazah kita bisa dikali. Tapi kalau sholat fardu, kalau sunnah kagak bisa. Ketika sujud ngambang, ya kan? Bisanya cuma sholat jenazah. Umpamanya kita sholat nih, sholat jenazah dikali nih, atau sholat goib deh, ya kan? Sholat goib dikali, kan nggak perlu ruku, nggak perlu sujud, kali pusar tutup, ya Allahu Akbar, ya kan? Nutupin aurat nggak tuh? Dianggap nutupin aurat nggak tuh kali? Ya, kasat mata kita nggak kelihatan itu aurat. Kenapa? Karena air butek ya, air yang butek. Tapi kalau di kolam renang, ya kan? Nah, yang jadi syarat untuk nutupin aurat ini apa? Ya kan? Sesuatu yang bagaimana yang bisa menjadi patokan untuk nutupin aurat. Ada lagi yang ketutup, tapi bentuk tubuh itu kelihatan. Banyak ya yang pakai legging tuh, bentuk tubuhnya kelihatan. Kemudian yang perempuan, masya Allah, ya kan, dengan bahan yang tipis, bentuk tubuhnya kelihatan. Apakah itu juga memenuhi syarat tutupin aurat atau tidak? Ya. Nah, di sini wasat terus satir, dan bermula syaratnya penutup. Syarat penutup aurat itu mayamna'u launal basyarati, sesuatu yang mencegah dari warnanya kulit. Ya, sesuatu yang akan mencegah warnanya kulit. Nggak ketahuan. Jangan kemudian melihat dari atas ini, kemudian ke bawah, ya kulitnya coklat, ini putih. Lihat dari sininya, siapa tahu beda ya. Ya. Kelihatan nggak? Kalau memang nggak kelihatan, cukup untuk nutupin tuh kalau dikali. Ya, kalau dikali, berarti kalau di kolam renang nggak bisa. Kalau di kolam renang kan bening kelihatan banget itu mah. Tapi kalau dikali, tuh, ya butek dikali, warnanya coklat, ya kan, coklat Indo Cafe, ya kan, tuh.
atau jahe susu lah gitu ya kan. Ya, itu nggak apa-apa. Nah, karena kita nggak bisa melihat warna kulit. Ma yamna'u launal basyarati walau ma'an kadiran tuh ya kan. Walaupun air yang keruh. Karena sesuatu yang tidak kita bisa lihat ya kan, berarti itu bisa dianggap nutupin aurat. Air yang keruh ya kan. La khaymatan dayyiqan wa zulmatan, tidak dengan kemah ya kan, tempat yang kecil ya kan, tempat yang kecil kemudian dia nggak pakai apa-apaan. Satu tempat kayak tempat camping, tenda yang kecil ya kan, nggak pakai apa-apaan, dia nggak kelihatan nggak. Nah, bukannya kagak kelihatan ya kan, jangan dibilang kemudian nggak kelihatan. Atau di zulmah, di tempat yang gelap siapa yang ngelihat ya kan. Tuh, itu mah bukannya nutupin, itu mah karena gelap aja ya kan, karena gelap ya kan. Tuh, la khaymatan dayyiqan wa zulmatan juga tidak ya, tidak dianggap nutupin aurat. Kegelapan, gelap itu enggak dianggap nutupin aurat. Enggak ada siapa-siapa, buat telanjang aja sholat gitu, enggak sah. Ya. Wala yajibu, dan tidak wajib satru min asfalin ya kan, dan tidak wajib menutup dari bawah. Menutup dari bawah enggak wajib. Kalau kita sujud kelihatan enggak tuh? Dari sarung nih bawah itu nggak wajib, kita nutupin dari bawah nggak wajib. Atau kita di lantai atas, yang mana lantai atas itu pakai apa ya? Kayu, kelihatan dari selak-selaknya, kelihatan warna celana dalamnya, itu nggak wajib ya kan. Wah, tutupin kelihatan dari bawah, tutup ya kan, nggak wajib ya, nggak wajib. Makanya ini wala yajibu asatru min asfal ya kan. Nah, kalau perempuan bagaimana? Kan nggak wajib nih nutupin dari bawah ya kan. Kalau dia nggak pakai kaos kaki ya kan, ininya kakinya kelihatan. Kalau memang ditakdirkan ada cuma nutupin tapi bawahnya nggak ditutup, di bawahnya ada nutupin sampai ini ditutup ya kan, ketutup kakinya, tapi bawahnya kagak ya kan, kagak bisa sujud dia ya kan. Lah ketika sujud kebuka ya, mau nggak mau pakai kaos kaki. Ala kulli hal, yang perempuan pun kalau memang pakainya pakai gamis ya kan, kadang yang perempuan juga nggak pakai kaos kaki tapi mukenanya agak kebawahin sampai ngengser buat nutupin kaki tuh. Kadang-kadang adanya di bawah, di paha. Kalau yang mau gede jadi di paha. Kenapa? Kadang-kadang memang tukang mukena yang bikin mukena ya nggak tahu dia kalau memang harus nutupin. Kadang kalau yang mukena yang atas bawah, kalau memang di atas dipakai sampai pinggang nih ya kan, untuk perempuan itu nggak akan nutupin kakinya, mau nggak mau turunin lebih bawah ya kan, pakai daster cukup nutupin ya. Wa yajuzu satru ba'dil aurati, dan boleh menutup sebagian aurat biyadihi dengan tangannya. Ini masalah ya, kalau memang kita punya sarung bolong ya kan, ketika berdiri nggak kelihatan, tapi ketika ruku, ketika sujud, kelihatan bolong ya kan, tutupin dengan tangan. Udah tangan satu aja udah ya, sujudnya ini tutup ya. Jadi ketika manakala kebuka tutup, boleh ya, juzu ya kan, satru ba'dil aurati biyadihi. Fa in wajada ma yakfihi sawatai ta'ayyana lahuma. Kalau memang tidak cukup
menutupin aurat kecuali cuma dua ini alat kelamin antara depan dan belakang. Dua, depan belakang. Ya kan? Kalau memang punya celana pendek doang, celana pendek boxer ya. Kagak punya apa-apaan. Sarung kagak, apa kagak, ya kan? Cuma punya ya itu pakai udah boxer itu. Sholat. Emang kagak punya? Sarung nggak punya, ya kan? Yang punya cuma boxer doang. Tuh. Fa in wajada, maka jika ia mempunyai sesuatu yakfi sawataihi ta'ayyana lahum, sesuatu yang mencukupi cuma menutupin dua ini doang, ya sudah ta'ayyana lahum, maka ditentukan untuk nutupin keduanya. Au ahadahuma, atau dia cuma cukup satu doang. Ya, kayak saya punya selembar doang ini, sapu tangan, ya kan? Buat nutupin dua nggak bisa. Ya sudah, depan aja. Kenapa? Karena bagian belakang sudah ketutupan sama bemper, ya kan? Mohon maaf, bool itu nggak akan kelihatan karena ada bempernya, ada pantatnya. Tuh, makanya depan dulu. Kalau memang punya sapu tangan, nggak ada yang lain, baju nggak ada, semuanya nggak ada, cuma selembar sapu tangan doang, ya sudah buat nutupin depannya. Fayuqaddimu kubulahu, maka mendahulukan kubulnya, bagian depannya. Wa yazurru qamisahu, dan menutupi dan mengancingkan. Kalau kita pakai gamis panjang, dalamnya nggak pakai apa-apaan. Ya, nggak pakai celana dalam, nggak pakai gamis doang. Tuh, kayak orang-orang Arab gitu ya. Orang-orang Arab itu nggak pakai apa-apaan tuh. Orang Yaman juga nggak pakai, dia mah anti yang namanya pakai celana dalam. Ya, cuma gamis doang dia. Ya kan? Tuh. Makanya gondal-gandul jalan kemana-mana itu, ya kan? Nah itu kalau pengen sah jangan kebuka, harus dikancingin. Ya, harus dikancingin. Kalau nggak dikancingin nanti ketika ruku kelihatan dari sini. Makanya di sini wa yazurru qamisahu, dan dia menutup akan gamisnya, mengancingkan akan gamisnya. Atau enggak dikancingin tapi diikat tengahnya sini, wa yashudda tuh, atau wa yashuddu wasatahu, ngikat tengahnya, bagian pusar diikat pakai sorban atau pakai apa, biar supaya ketika ruku bagian sini nggak kelihatan. Wa yasudda wasatahu in kana auratuhu tazhar minhu fir ruku, itu ya kan, diikat kalau nampak auratnya ketika ruku. Ya, ketika ruku ikat. Ya, ini pasti kelihatan nih. Kalau biasanya perempuan kan begitu ya. Ya kan? Perempuan yang pakai gamis, yang pakai daster nih. Ini ya kan. Sengaja. Ya kan, udah tahu itu kalau memang ruku kelihatan, kadang-kadang begini kan. Tuh, iya kan? Kalau memang itu udah tahu kelihatan, nggak usah dipakai itu daster, ya kan? Jadi nyusah-nyusahin mah, nyapu, ngambilin sampah, dibuka begini dah. Ntar giliran ada yang ngeliatin, ya gila, iya kan? Yang begitu mah nggak usah dipakai lagi. Laki-laki lagi banyak yang dimarahin, iya kan? Mata jelalatan, iya kan? Laki-laki mulai nyalain ya. Karena kan pandangan kita kan ketika kita melihat jauh luas, bisa lihat semuanya, iya kan? Tuh, emang saya ngeliatin ke sana, ngeliatin bapak doang, Bang Yatman, saya ngeliat ini, enggak, ini kelihatan, semuanya kelihatan, ya, iya, kita ngeliatin gini, iya kan, dibilang apa ya jelalatan mata, ya kan, makanya jangan mancing-mancing, ya laki-laki nggak ada bener-bener ya Pak. Ya, makanya dalam kitab Fathul Qorib juga wa nadharur rajuli ilal mar'ah, laki-laki itu yang kena, ya kan, haram melihat laki-laki kepada perempuan. Wa yahrumu nadharur rajuli ilal mar'ati, haram lagi. Siapa yang haram? Laki-laki, ya kan. Tapi jangan bangga dulu, kebalikannya juga ada hukumnya. Perempuan lihat lanang haram, tapi kita nggak wajib nutup. Yang wajib nutup itu perempuan. Jangan sampai, ya kan. Memang dalam kitab perempuan mulu, ya kan.
Ya kan, korbannya perempuan, yang haram kita. Nggak boleh kita ngelihat perempuan, nggak boleh. Tapi kalau perempuan ngelihat laki-laki gimana? Tetap haram. Jangan kemudian di kitab kagak ada. Kebalikannya juga sama. Itu walaupun memang di kitab nggak ada, ya kan? Tapi itu sama hukumnya. Perempuan melihat laki-laki itu juga haram. Tapi kita nggak wajib nutup. Jangan sampai ya kan demo ini perempuan ya kan. Kalau begitu tutupin aja laki-laki lah. Ya kagak ada bedanya mau perempuan ini. Kita di luar-luar pakai apa? Ya pakai jilbab gitu. Ya kan suruh nutupin aurat enggak. Ya. In kanat auratuhu tadharu minhu fir ruku' aw ghairihi, imma ruku atau selain ruku. Kalau memang kelihatan maka wajib kita tutup atau kita ikat supaya auratnya enggak kelihatan. Kemudian syarat yang ke-9 istiqbalul kiblah. Ini yang lagi rame kemarin apa ya Pak? Ada di media sosial ya. Yang di media sosial suruh benerin apa? Arah kiblat ya. Ini nggak ngikut nih masjid sini. Hah? Iya, ada arahan tanggal 27 matahari persis ada di atas Ka'bah. Ini misi yang kedua kalinya nih Pak. Perhatiin ini misi yang kedua kali nih. Dulu udah pernah lagi. Ya kan kita nyuruh apa ya? Ngurusin arah kiblat. Pastiin arah kiblat. Kenapa? Karena matahari ada di atas Ka'bah. Yang rame di Indonesia doang Pak. Yang rame di Indonesia doang. Ya kan? Emang yang sholat orang Indonesia doang. Ya kan? Di Yaman nggak ada ribut-ribut yang nggak ada. Di Saudi juga nggak rame. Kenapa kok di Indonesia doang? Makanya banyak musola atau masjid-masjid tahu-tahu karpetnya miring, ya kan? Nah kan harusnya kan ketika kita bangun masjid, kiblat dulu pastiin kemana arahnya. Ya kan? Tuh, kiblat dulu pastiin arahnya supaya nanti pembangunan gimana nih? Oh, miring. Bangunannya juga harus miring ujung-ujungannya. Tuh, jangan kemudian udah dibentuk ini masjid baru dah yang nentuin kiblatnya. Lah, gimana ceritanya? Ya kan? Kalau memang pemerintah Indonesia mengarahkan untuk memastikan arah kiblat, pemerintah yang pertama itu nunjukin, ya kan? No, Istiqlal, rubah datu kiblatnya. Ya kan? Itu. Nah, sekarang mau sampai kapan coba? Banyak musola pada miring ininya, guys. Dikarenakan apa ya? Udah dipastiin, ya kan? Kiblatnya ini miring. Sampai kapan? Hah? Sampai kapan gitu? Apakah ketemu kemarin tanggal 27 kemarin itu man? Per 5 tahun sekali. Ya kan? 5 tahun sekali kita harus merubah. Tuh, terus merubah lagi ntar 5 tahun lagi. Sampai ketemu miring lagi ntar ke sono. Ujung-ujungannya. Ya kan? Tuh. Ya. Di Indonesia doang. Karena memang ada misinya ini supaya kita pada ribut Pak. Iya kan? Nanti dilihat nih. Ya kan, musolah mana ini yang ngikutin begitu. Kemudian dimiringin lagi. No, ini musolah ini berarti kita masukin karena ada misi dari saudara-saudara kita. Ya kan, untuk menyalahi kita. Nanti masjid ini nggak bener nih kiblatnya nih. Ya kan? Tuh. Karena kan awalnya emang penentuan kiblat sebelum dibangun masjid udah diketahuan kiblatnya kemana, ya kan? Karena kita ini bukan Ainul Ka'bah, kita ini di jihahnya kita makin jauh ya makin jauh arah kiblatnya, ya. Tuh. Jangan kemudian ngikut lagi. Oh, Istiqlal dulu rubah, bisa nggak itu? Iya kan? Karpetnya itu ya kan, arah kiblatnya rubah ada tuh Istiqlal, nggak pernah itu, ya kan? Kemana yang di bawah-bawah ini, ya. Makanya yang ke-9 di sini istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Kalau kita ada di Mekah, pastiin bener kita lihat itu Ka'bah, ya. Jangan Ka'bah ke mana, kiblat mana? No, ke sono. Lah, lihat dulu, cari. Ya kan, lihat benar-benar lihat karena Ka'bah itu ada di depan kita.
Ya, jangan kemudian apa kata orang kayak ke sono. Jangan, lihat dulu bener, karena ada di sono kita. Ya kan, jangan ikut-ikut, nggak bisa. Kalau memang kita di sono baru, ya kan. Tuh, kalau enggak, ya enggak. Ya kan. Kalau belum ketahuan jangan asal-asalan mau kan sholat di Ka'bah, kita di Mekah itu kan keliling muter ya kan. Mau dari arah mana juga kagak bisa gitu. Ya kan, di mana dulu kita berada. Kalau emang di Misfala ya ke sono persis. Oh, Misfala ada di Jarwal, ke belakang di sini adanya. Tuh, beda-beda ya. Istiqbalul kiblah menjadi syarat sahnya sholat illa fi sholati siddatul khauf. Yang pertama, sholat yang enggak wajib menghadap kiblat itu ada beberapa sholat yang tidak diwajibkan menghadap kiblat. Ya, ini semuanya yang pertama fi sholati siddatil khauf, ya kan, di dalam perang ini Mawar. Jadi kalau sudah di dalam perang itu udah nggak disaratin yang namanya menghadap kiblat. Memang tanding udah. Kalau memang musuh itu sudah, ya kan, sudah menyerang kita, ya sudah, kita lagi sholat, ya sudah keluarin aja pedang, sholat tanding, tapi jangan teriak. Itu yang nggak boleh, teriak lagi, ya, oh itu nggak bisa. Kalau cuma begini, ayo terus, ya kan, nggak apa-apa. Siddatil khauf itu nggak menghadap kiblat, pokoknya udah mati, mati, lanjutin sholat, tuh, lanjutin, nggak batal. Pergerakan itu tidak membatalkan, yang membatalkan ada suara teriakan itu yang membatalkan. Ya, ini tidak membatalkan. Istiqbalul kiblah menjadi syarat sahnya sholat kecuali fi sholat siddatil khauf. Yang kedua, fi naflis safaril mubah. Ini perhatikan, ini sholat sunnah di dalam bepergian kita. Jadi yang dibolehkan tidak menghadap kiblat itu sholat sunnah tok. Sholat sunnah, bukan sholat wajib, sholat sunnah. Bapak mau kemana? Mau ke Jawa? Ya, keluar. Biasa sholat duha, ya kan? Berangkat pagi-pagi, ya kan? Sholat duha di mana? Ya di kendaraan. So ke Jawa, ke sono. Terus arah kiblatnya mana? Arah tujuannya. Jangan maksain kemudian mau pengen menghadap kiblat, jangan. Ya, sholat sunnah aja. Yang dibolehkan sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat, arah kiblatnya arah tujuannya. Ya, arah kiblatnya arah tujuan. Fi naflis safari al mubah, tapi dengan syarat memang. Dengan syarat bepergiannya ini bepergian yang dibolehkan, yang mubah, yang dibolehkan. Kalau memang tujuannya mau ke Bali, mau maksiat, gak boleh lah. Iya, mau kemana? Mau ke Bali. Ya kayak ke Bali mah kagak ada, mau ibadah mah kayak mah ada, mau ke Bali ibadah. Iya. Iya, kalau mau ke Lombok iya. Saya mau ke Lombok. Karena ulama banyak di Lombok. Kayaknya ulama di Bali mah nggak ada dah. Wali itu ada di Lombok. Ya, Tuan Guru Bajang dulu, Kiai Zainuddin, iya kan, almarhum Al-Maghfurah pernah ziarah ke sana. Terakhir hayatnya itu ke sana itu, ke Lombok, ada daerah Lombok itu, ulama besar banyak. Iya kan, Lombok. Tuan Guru Bajang dulu. Mubah, iya kan. Kalau yang haram nggak bisa. Nggak boleh, ya kan, nggak boleh. Fa in kana fi marqadin aw safinatin atamma ruku'ahu wa sujudahu wastaqbala. Kalau memang dia ada di safinah, ya, maka sempurnakan ruku'ahu wa sujudahu wastaqbala. Ruku dan sujudnya menghadap kiblat di safinah. Kan kalau kal safinah nggak mungkin, kal safinah itu kecil, ya perahu kecil. Tapi kalau yang besar, ya bisa itu menghadap kiblat, ya kan? Tuh. Atamma ruku'ahu, maka sempurnakan ruku'ahu wa sujudahu wastaqbala, dan ia menghadap kiblat.
Wa illam yakun fi marqadin wala fi safinatin fa in kana raqiban, kalau memang dia tidak di safinah, dia berjalan kaki, atau dia raqiban naik kendaraan, wastaqbala fi ihrami faqad insahula, ya kalau memang dia gampang. Jadi kalau dia di kendaraan, fa in kana raqiban, kalau dia memang naik kendaraan, wastaqbala fi ihramihi, takbirnya saja kalau memang dia di kendaraan raqiban, ya istaqbala fi ihrami faqad insahula, ini pun kalau memang mudah. Kalau sulit ya sudah, nggak usah dipaksakan kalau memang sulit. Tuh, insahula wa tariquhu qiblatuhu, tuh, dan toriknya dia itu, jalannya dia adalah kiblatnya. Kalau memang gampang monggo, kalau memang susah ya sudah, ya yaitu tujuannya, jalan tujuannya itu kiblatnya. Fi baqi sholatihi wa yumi'u ar-raqibu bi ruku'ihi wa sujudihi aksar, ya dengan isyarah saja kalau memang sulit, ya. Wa in kana masyian, kalau memang dia berjalan, istaqbala fil ihram war ruku' was sujud wal julus baina sajdatain. Kalau dia berjalan, kadang ada memang anak muda-muda ya pada jalan kaki, ke sini ke Jawa jalan kaki, terus jalan kaki. Sholat sunnah jalan, Allahu Akbar, jalan, ya kan, jalan kaki. Itu dia nggak wajib menghadap kiblat. Menghadap kiblatnya ketika apa? Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, menghadap kiblat. Kemudian jalan, ya kan mau ke sono, tuh, terus jalan. Ya, nanti kalau mau ruku balik ke arah kiblat. Wastaqbala fil ihram war ruku was sujud wal julus baina sajdatain. Tuh, wal julus, ya kan, wal julus baina sajdatain. Jadi ketika kalau mau takbiratul ihram kiblat, serta itu jalan lagi, lanjutin terus baca Fatihah terus sambil jalan terus, ya kan, jalan, ya kan, masian dia jalan. Nanti kalau mau ruku ada kiblat lagi, sujud, duduk, nanti berdiri, jalan lagi. Wa man shalla fil ka'bati wastaqbala fi binaihi. Wa man shalla fil Ka'bah. Ini kalau orang sholat dalam Ka'bah. Ini Ka'bah nih, Pak. Di dalam Ka'bah kita sholat. Ya. Fa man shalla, barang siapa sholat di dalam Ka'bah, wastaqbala min binaihi, dia menghadap kiblat fi binaihi, di bangunannya. Ya kan, di dalam tapi bangunannya. Ya. Sakhison sabitan qadra sulusai dzira sahhat salatu, maka sah. Jadi kalau ke temboknya, jadi nanti di dalam Ka'bah itu jadi macam-macam orang, sama seperti kita di luar nih. Tapi kalau di dalam Ka'bah nanti ada yang ke sono, ada yang sono, karena sesuai dengan kotaknya, Kak. Ya. Tapi kalau seandainya ada orang sholat ini ke pintu Ka'bah lagi kebuka nih, grek kebuka, ya kan? Tahu-tahu ada yang sholat ngadep ke pintu Ka'bah, ya, sholat menghadap ke pintu Ka'bah. Ini tinggal dilihat ini, Pak. Kalau emang pintu Ka'bah itu ada atapanya, apa? Bawahnya ini, bawah lantai, biasanya ada naik ke atas buat pintu ya? Apa namanya? Undakan? Bukan. Kalau kita bikin rumah, kan nggak mungkin kita merata pintu. Ada tambahannya dikit nih di bawah, naik. Apa bahasanya? Hah? Bukan tangga, bukan? Kayak ini ya. Iya, agak naik gitu. Agak naik. Iya kan? Bahasa kita mah kalau memang pintu itu biar hewan nggak ada yang masuk, tambahin tuh dari biar naik ke atas. Ya, jadi pintu nggak ada bolongnya, rata, ya kan? Ya, itu bahasa sini apaan? Hah? Jadi ada atabahnya itu dari lantai sampai ke atas itu ada. Kalau memang ukuran sulus diro, ya kan, sulus diro ini 2/3, 1 ziro ini 1 ziro itu 49 cm. Ini dari sini, berarti sepertiganya. Ini 2/3-nya, sulus ziro 2/3-nya, ya kan, 2/3-nya. Apa, sejengkal lah. Kalau emang ada sejengkal, ya, atau sejengkal ini, ya.
Kalau memang ada ini panjangnya tinggi sejengkal, sah. Tapi kalau nggak ada, ngeblong ini aja nih, pintu Ka'bah. Ini nggak ada rata, dari lantai rata, nggak ada tambah, nggak ada sama sekali, rata. Allahu Akbar, nggak sah, harus ada. Sulusai zero itu harus A, 2/3 zero harus ada. Kita gambarin lagi, pintu Ka'bah kan begini ya, daun pintunya ya, tuh dibuka. Ini kalau seandainya pintu Ka'bah nggak begini, kita rubah umpamanya, ya atas bawah, tuh bisa kebuka dua-dua. Pintu yang bawah tutup, atas tuh bisa dibuka, ya bisa dibuka. Umpamanya kita gambarin nih, ya kan? Kalau ini dibuka, yang bawah ketutup sholat, sah sholat. Yang atas kebuka, yang bawah ketutup, kita sholat. Ini sah. Kenapa? Karena ada pintu, ya tuh. Tapi kalau seandainya yang dibuka itu yang bawah, yang atas tuh tutup. Ketika kita sholat Allahu Akbar, ini ketutup yang atas. Nah, awas, ketika kita di bawah, ketika kita duduk, ini kan nggak ada kiblat kita kemana? Iya kan? Ngelowong kebuka. Iya, ketika kita duduk, tahiyatul wabarakatuh, selawat, kagak ada sama sekali ngelowong gini. Yang tutup di atas, itu nggak sah. Ya, makanya jangan dibuka. Ketika atas itu ketutup, yang bawah jangan dibuka. Karena ketika duduk, akhirnya nggak ada kiblat di depan kita. Ya, kalau seandainya kita gambarin seperti itu, memang pintu Ka'bah kan begini bukanya, ya kan. Ini kalau kita gambarin aja, Pak. Jadi kan kalau banyak masalah, alhamdulillah, gitu kan. Tuh. Jadi kalau sholatnya di dalam Ka'bah sahhat, wa man amkana musyahadatuha lam yuqallid. Barang siapa yang memungkinkan untuk melihat Ka'bah, nggak boleh kita ngikut orang, nggak boleh, kudu lihat. Tapi ya kebangetan kalau sampai orang haji kemudian nggak ngeliat Ka'bah. Gue nggak ngeliat Ka'bah. Wah, kebangetan banget itu, Mak. Lah itu dosanya gimana itu, ya kan? Lu ngeliat Ka'bah? Lah itu Ka'bah gede banget, ya kan? Kalau sampai nggak kelihatan itu dosa orang gimana itu, ya kan? Kayaknya udah parah banget itu kalau gitu ya. Ini sampai nggak kelihatan. Lu nggak kelihatan? Kagak. Tapi mendingan kalau emang kelihatan. Tapi yang nggak kelihatan itu apa? Hotelnya nggak kelihatan, ada. Iya kan? Sampai dia nginep, iya kan? Ini orang dari mulai pagi sampai ketemu pagi kok nggak pulang-pulang, iya kan?